Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini patut kita selalu syukuri ya. Nasihat bagi diri kami, kemudian ibu-ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberi kita nikmat untuk bersyukur terhadap nikmat iman, kemudian nikmat kesempatan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk duduk di majelis ilmu yang insya Allah membawa keberkahan, memantik keistiqomahan, dan insya Allah dengan ini kita diakhiri dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Baik, ibu-ibu sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tema yang mungkin klise, sering sekali kita bahas. Tapi banyak orang yang luput, sudah tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Sudah tahu ilmunya mungkin lupa. Nah, ini harus kita bahas berulang-ulang. Kita akan bahas tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Ya. Walaupun kita sekarang sudah jadi orang tua, nah ini jadi bekal untuk anak-anak kita. Terlebih kita kalau misalnya masih punya orang tua, ya, ini bekal untuk diri kita bagaimana kita berbakti kepada orang tua. Kita akan bahas risalah orang tua untuk anaknya insya Allah. Kenapa? Suaranya nggak kedengeran? Kurang keras? Udah Bu? Kurang jelas? Ngeremeng? Mic-nya kurang dekat apa kurang jauh? Volumenya kurang besar? IT service mana nih? Di sini ya? Tempatnya? Baik. Oh ya, baik. Baru startnya mau jalan sendiri. Cek. Cukup? Oh belum? Subhanallah. Cek, tes. Cukup? Wah, ini sampai alih kelas kedengeran kayaknya. Baik. Baik ibu-ibu sekalian, bismillah. Ibu mungkin yang sudah jadi orang tua itu paham bagaimana rasanya jadi orang tua. Dan ibu-ibu yang sudah punya anak dewasa itu pasti paham juga bagaimana derita hati orang tua. Kadang ada luka yang tidak terlihat, rindu yang tidak terucap sebagai orang tua. Nah, sekarang kita akan bahas itu ibu-ibu sekalian. Orang tua itu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita di dunia selama kita hidup. Paling berhak. Maka dari itu Nabi SAW itu berkata, banyak sekali hadis perkara orang tua, tapi yang paling terkenal itu adalah hadis tentang ibu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah bercerita, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai Rasul, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan baktiku? Nabi mengatakan, ummuka summa man summa ummuka summa man summa ummuka summa man summa abuka. Ibumu, kemudian siapa? Ibumu, kemudian siapa? Ibumu, kemudian bapakmu. Berarti bagian ibu 3 kali lipat di atas ayah. Baik, kayaknya setuju sekali nih ibu-ibu ya. Bagi kita semua, hadis ini terang. Banyak ya riwayatnya, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, man abarru, wahai Rasul, siapa yang paling aku baktikan dalam hidupku? Nabi mengatakan sama, 3 kali ibu, kemudian 1 kali ayah. Para ulama itu berbeda pendapat tentang
siapa sih yang harus duluan atau siapa yang levelnya itu lebih tinggi? Hanya ada dua pendapat. Yang pertama sama, yang kedua ibu. Jadi ayah dan ibu itu punya level bakti yang sama. Itu pernyataan atau perkataan yang pertama. Kemudian perkataan yang kedua tentu saja level ibu lebih tinggi. Jadi ada salah seorang ulama mengatakan kalau misal ada 4 bagian, 3 bagian untuk ibu, 1 bagian untuk bapak. Jadi 3/4 untuk ibu, 1/4 untuk bapak. Ya, habis ini jadi status bu ya, agar berbakti kepada ibu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada yang bilang sama aja. Nah ini salah satu pendapat dari Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Malik itu pernah ditanya oleh seorang pemuda, wahai Imam, aku diperintahkan oleh ayahku untuk pergi mengunjunginya, tapi aku dilarang oleh ibuku. Mana yang harus aku patuhi? Perkataan Imam Malik atau jawaban Imam Malik adalah taati ayahmu, carilah keridhaan ibumu. Berarti ini harus sama. Kemudian dalam tafsir Ibnu Ashur, beliau juga mengatakan bahwa level bakti ayah dan ibu itu sama. Buktinya apa? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, anta wa maluka li abika. Dirimu dan hartamu itu untuk ayahmu atau milik ayahmu. Dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwasanya, atau ulama mengambil kesimpulan, apabila ada ayah membunuh anak, maka ayah tidak dikisos. Karena anta wa maluka li abika. Kan dahsyat juga derajat ayah. Nah, jadi itu sama-samalah berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kita sudah hafal bersama ya ibu-ibu. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah atau Tuhan kalian itu sudah menetapkan agar engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan berbaktilah kepada orang tua. Maka berbakti kepada orang tua adalah ibadah yang paling tinggi setelah ketauhidan. Jadi orang tua adalah yang paling berhak kita baktikan. Jadi yang paling berhak untuk jeripayah kita, yang paling berhak untuk kebaikan kita, bukan orang lain. Banyak anak-anak di luar sana lupa sama orang tuanya, royal sama orang lain. Ini kekurang ajaran. Seolah lembut di luar sana, tapi ketika bicara dengan ibunya, bicara dengan ayahnya yang sudah tua, bentak-bentak. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lahumā uffin wa la tanharhumā wa la taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Janganlah kalian berkata, mendidik anak tanpa ada balasan. Ibu yang punya anak itu pasti sudah mengerti tentang hal ini. Kenapa sih? Ini sebagian ada yang menjelaskan. Kenapa kok Nabi itu mengatakan ibu 3 kali, ayah satu kali? Kenapa? Karena ibu punya 3 tugas yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. 3 tugas ini tidak mungkin dimiliki oleh ayah. Yang pertama, mengandung. Yang kedua, melahirkan. Sabar bu ya, jangan loncat. Kalau belum lahir nggak bisa nyusu. Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Bisa ayah begini? Nggak bisa. Nggak bisa. Dan semua tahu, ketika hamil, ketika melahirkan, ketika menyusui, itu luar biasa dahsyatnya perjuangan seorang ibu. Jadi ibu yang sudah punya anak ngerti, jangan kurang ajar. Ana sebagai seorang laki-laki melihat istri menyusui siang malam gak tidur, gak mungkin bisa menyamai kekuatan istri di sana. Kekuatan seorang ibu, benar bu. Jadi jangan kurang ajar sama ibu kita kalau kita udah ngerasakan hal tersebut. Coba malam gak tidur, anak bangun berapa kali? Itu kan kekuatan super namanya. Kalau suami dibangunin sedikit langsung ngambek, itu nggak bisa atau nggak punya. Orang yang menyusui ibu-ibu sekalian, ada yang badannya kurus kering, ada yang rambutnya rontok, ada yang giginya keropos, ada yang baby blues namanya. Tiba-tiba keluar tinggal nama, tiba-tiba gantung diri di kamar. Itu ibu. Jadi masa kita mau kurang ajar sama
kurang ajar sama ibu kita. Jadi itu kekuatan super seorang ibu yang tidak dimiliki oleh ayah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tua, yang disebutkan kelebihannya siapa? Ibu. Yang disebutkan ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi." Kami ini maksudnya Allah. Kami menasihati kepada semua mukmin itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah melanjutkan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya wahnan ala wahnin. Di atas kelelahan ada kelelahan lagi. Jadi kelelahan kuadrat apabila mengandung. Mengandung memang capek. Wa fisaluhu fi amayn ashkur li wa liwalidayka wa ilayyal masir. Kemudian setelah dia mengandung mati. Anak laki-laki menikah, maka perhatiannya akan sebagian besar ke istrinya. Dia takut tidak diperhatikan, dia takut tidak dihormati. Padahal ibunya yang mengasuhnya dari dia lahir menjadi pembantunya tanpa gaji, membiayainya tanpa ingin balas kembali. Ada nggak ibu-ibu yang biayain anaknya SPP, kemudian sudah kuliah, kemudian sudah kerja, sudah sukses, bahagia sama keluarganya, ngechat dunia, kasih semuanya. Jadi kalau misal ibu-ibu itu mengumpulkan harta dari awal ibu-ibu lahir sampai sekarang, harta itu tidak akan mampu membalas satu tetes air susu ibu. Jadi yang masih punya ibu jangan membentak, jangan memusuhi, na'udzubillah. Banyak ya ragu atau malu sama anaknya, pakai nyindir untuk nyuruh pulang, padahal kangen. Nyindir untuk minta uang, padahal butuh. Gimana ya kita mau bilang ya? Ibu-ibu itu pokoknya top lah. Dalam Islam, wanita itu sangat dimuliakan. Ibu-ibu sekalian paham ya, maksudnya merasa ya, memang benar-benar dimuliakan di Islam yang namanya ibu. Contoh aja misal, ini kalau misal udah bahas orang tua agak melo sedikit. Ya. Misal contoh, mungkin Anda udah pernah cerita ya, saking seringnya di sini. Maaf nih kalau ceritanya terulang lagi ya ibu. Ana itu ditinggal sama ayah ketika SMA. Ibu sendirian membiayai anak yang tengah berpendidikan. 2 anak yang lagi sekolah, Ana sama adik Ana. Ana sekolah di Jakarta, adik Ana sekolah di Sukabumi. Ibu Ana membiayai Ana dan adik Ana itu hanya dengan berjualan martabak tahu. Jadi martabak tahu dibungkus 1000-an, disuplai ke dagang-dagang. Hanya itu setiap hari anaknya lulus 2 sarjana. Setelah kita lulus, ibu terisak-isak menangis. Mama itu nangis. Luar biasa dahsyat perjuangan ibu itu. Jadi nangis, benar-benar nangis. Anak tanya kenapa, katanya bahagia. Bukan ketika nangis ingat ya habis ini kerja, jangan lupa ganti harga saya. Ibu tuh. Jadi kalau misal ibu-ibu itu masih punya ibu yang hidup, jangan sampai ibu-ibu lupa. Mungkin ya ketika ibu kita itu rindu, dia malu ngomong pulang kalau ada waktu pulang. Ana melanjutkan S2 di Jakarta tempo waktu Ana nggak ada di sini itu yang 6 bulan. Hanya 1 kalimat yang membuat Ana balik lagi ke sini. Assalamualaikum Jeb. Ya mak, Jeb bisa nggak pulang? Mama di sini pengen Jeb pulang. Nggak pakai waktu, langsung hari itu Ana minta pulang ke kepala sekolah. Mudir mengerti. Ini ibu adalah orang yang nomor 1. Jadi jangan sampai kita lupa ya, ketika ibu kita mengasuh kita dengan kasih sayang, tapi ketika kita mengasuhnya saat tua, kita ingin mereka cepat mati. Ibu kita ingin kita cepat besar, kemudian sukses, bahagia dengan itu, tapi ketika ibu kita itu sepuh, orang tua kita itu sepuh, kita ketika memandikannya, kita mikir kapan ibu mati, bikin susah aja.
Itu luar biasa sakit sekali rasanya. Apa yang ibu bicarakan dan ibu lakukan untuk orang tua, itu yang akan terjadi bagi anak-anak ibu. Jadi kalau misal ibu-ibu sekalian masih punya iman berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu, tidak ada yang lebih penting selain keluarga, ayah dan ibu. Jangan sampai ibu menangis di atas tanah kuburan, karena itu tidak akan membawa apapun. Ibu bisa mendoakan mereka, berkirim sedekah kepada mereka, tapi itu tidak terasa di dunia. Ibu akan menyesal. Ketika masih punya anak, pegang pendidikan ini. Jangan sampai anak kita kurang ajar sama kita, nasihati dia. Jangan sampai dia celaka nanti di akhirat karena durhaka kepada kita. Ibu-ibu punya anak yang kurang ajar, nasihati dia. Jangan sampai dia masuk neraka gara-gara kita lalai. Ada salah satu kisah ya ibu. Seorang anak yang lupa kepada ibunya, sakit hati ibunya kepada anaknya karena banyak sekali hal yang dia curahkan dalam satu surat. Insya Allah setelah ini surat ini anak baca ya. Surat risalah ibu ini anak akan baca. Anak mohon izin kepada ibu-ibu sekalian untuk membaca surat ini karena memang ini kena dan kisah nyata. Bagaimana sedihnya seorang ibu ketika tidak diperdulikan oleh anaknya, tidak dihormati oleh anaknya. Karena setelah, apa sih yang akan kita lakukan ibu-ibu sekalian ketika kita sudah tahu tentang fadilah berbakti kepada orang tua? Tentu saja kita hormati orang tua kita. Kemudian kita buat perhatian itu kepada orang tua kita. Mungkin ibu-ibu sekalian punya suami, titah suami itu berada di atas orang tua, tapi coba diskusikan. Apabila ada hal yang menyangkut dengan kepedulian terhadap orang tua, maka diskusikan kepada suami. Insya Allah dengan kebaikan dan hikmah yang ada di ibu-ibu, suami ibu-ibu itu mengerti. Karena ibu kita itu adalah pintu kita untuk masuk surga. Ada seorang laki-laki yang sudah bersiap untuk perang, dia sudah mau ikut di dalam barisan. Ia bertanya kepada Rasul dan berkata kepada Rasul, "Wahai Rasul, aku ingin ikut perang." Rasul mengatakan, "Apakah engkau memiliki ibu?" Rasul ini tahu ibunya sendirian, tidak ada yang mengurus kecuali dia. Rasul dia mengatakan, "Iya, saya punya ibu." Kemudian Rasul mengatakan, "Falzimha, fa innal jannata tahta qadamaiha." Temanilah ibumu, sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki, di bawah telapak kaki ibu. Tapi maksudnya itu bukan surga ada di telapak kakinya ya bu, ibu jangan korek-korek gitu telapak kakinya. Jadi surga itu kalau misal kita berbakti kepada orang tua. Baik, ibu-ibu sekalian ya, nah bacakan suratnya ya. Lumayan panjang tapi semoga menjadi bahan renungan bagi kita tentang sebagaimana penting kita harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Tapi yang menjadi catatan ya ibu-ibu sekalian, ayah itu tidak kalah penting kita berbakti kepada mereka. Jadi ayah itu yang mengusahakan hidup kita itu berjalan lancar, maka berbaktilah kepada keduanya. Maka disebutkan di dalam Al-Quran memang berbakti kepada keduanya, tapi ibu itu punya titah yang lebih tinggi. Baik, judulnya risalah duka seorang ibu. Ya, baik. Anakku, tidak salah kiranya jika ayah mengirimkan bersama risalah ini surat duka dari seorang ibu atas pengabaian anaknya. Anak yang ia rindu dan harapkan, anak yang telah memperoleh keberhasilan pendidikan. Simak dan bacalah. Jadi ada seorang ayah ngirim surat ini kepada anaknya. Anakku sayang, buah cinta dan cahaya mataku. Ketika ibunda memulai risalah cinta ini untukmu, ibu dihantui beribu bayangan antara dosa dan kewajiban. Ibu takut jika risalah ini dianggap sebagai tuntutan ibu agar engkau berbakti dan membalas jasa. Padahal semua itu sangat jauh dari keinginan orang tua yang miskin ini.
Bukan karena ibu tidak membutuhkan bantuan, tapi karena ibu mengerti bahwa semua yang ibu lakukan untukmu adalah kewajiban untuk memelihara amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu merenung, haruskah ibu membiarkan dirimu dalam kelalaian melukai hati tua yang dirundung malang ini? Namun dengan cinta dan kerinduan, ibu memaksakan diri menulis risalah ini. Karena yang ibu takutkan hanyalah derita yang segera menderamu. Anakku, entah berapa lembar kertas terbuang karena tintanya dilunturkan oleh air mata kesedihan. Entah berapa lembaran yang kuremas karena setiap katanya terasa merobek dan menambah luka. Entah berapa lembaran ibu campakkan karena ketakutan ibu pada pengabaian, atau lembaran itu kau campakkan seperti engkau mencampakkan harapan tuaku, nak. Namun akhirnya dengan rasa malu dan air mata yang tidak lagi jatuh di lembaran ini, sebab ia telah jatuh di atas luka di hati ibu. Ibu memaksakan diri menggoresnya. Sengaja ibu pilih kertas yang harum dan berwarna sesuai dengan yang engkau cintai. Ibu berharap dengannya engkau mau membuka lembaran ini dan membaca hingga selesai. Setelah itu semua kembali kepadamu. Sayang ibu, jika kata ini tidak menyakitimu, jika kata ini tidak mempermalukanmu, jika kata ini tidak menghinakanmu, namun jika ia melukai dan menodai namamu, maka singkirkanlah, lupakan kata sayang itu. Anakku, semenjak kepergianmu, meninggalkan ibu dengan alasan pendidikan, masa depan dan cita-cita, ibu selalu rindu untuk melihatmu. Namun setiap langkah ingin mendekatmu, maka langkah itu terhalang oleh ketuaan dan kemiskinan ibu. Memang tidak mampu membiayai pendidikanmu. Karena wanita tua ini hanyalah seorang pembantu yang memalukan bagimu, nak. Namun tak pantaskah mata tua ini melihat keberhasilanmu? Anakku, masih kuat dalam ingatan tua dan derita hatiku. Dulu ketika engkau berhasil dengan gelar sarjanamu, engkau memang tidak memberitahu ibu, dan ibu faham dan berusaha mengerti bahwa kemiskinan dan ketuaan ini memang tidak pantas mendamping dengan toga kesabaranmu. Dari itu, nak, ibu merasakan kebahagiaan yang lain dengan keberhasilanmu, walau ibu tahu engkau tidak membutuhkan itu. Namun terdorong rasa cinta dan rindu, berbagai usaha ibu berusaha hadir hanya sekedar untuk melihatmu. Di sudut miskin dan kesepian, ibu melihat betapa senyum dan tawa kebahagiaanmu bersama mereka yang engkau cintai. Namun bukan ibu. Karena ketika itu ibumu hanyalah berteman duka dan air mata. Ketuaan dan keriput tulangku semakin menghimpit hati dalam kepedihan. Ibu tidak tahu apakah engkau melihat wajah tua ini yang menyendiri dalam kumalnya pakaian dan kemiskinan. Di tengah kebahagiaanmu, di antara canda dan tawamu, ibu tidak ingin mengotorinya dengan mendekatimu. Duka dan air mata pengabaian ini coba ibu hapus dengan kenangan masa lalu yang indah. Masa di mana ketika ibu melahirkanmu. Bukankah masa itu engkau juga mengabaikan ibu? Engkau tidak pernah mengerti beratnya ibu mengandung. Hari demi hari bertambah berat. Beban dengan parises yang semakin menonjol. Terkadang ibu tidak mampu berjalan karena keletihan. Semua itu terabaikan karena harapan kesehatan dan kebaikanmu. Di hari kelahiran menjelang persalinan, di antara usaha dan teriakan kepedihan, ibu harus berusaha melepaskanmu dari gelapnya kandungan dengan sakit yang tak terperi dan ketakutan yang tak terbayangkan. Tetes demi tetes darah pengorbanan itu mengalir, keringat keletihan membanjiri tubuh. Ketika tenaga ini hampir habis namun suaramu belum terdengar, kegelisahan dan kegalauan menyelimuti jiwa. Saat itu hanya ada doa dan keikhlasan berkorban untukmu. Akhirnya dengan sisa tenaga yang ada, sisa teriakan dan kesakitan, perihnya melahirkan bersama urat-urat parises yang mengikat ibu dengan kepedihan derita. Engkau terlahir, engkau menangis, dan engkau tidak peduli dengan sekelilingmu yang menyambutmu dengan bahagia. Sungguh derita ibu terobati oleh tangisanmu, nak. Namun ketika hari wisudamu, tahukah engkau bahwa wanita tua ini menangis di antara tawamu yang menghimpit derita rindu? Anakku, ibu sungguh tidak ingin mengutukmu atau mendoakan kecelakaan untuk kehidupanmu. Biarlah derita pengabaian ini teredam dalam lautan air mata. Biarlah kesepian hati ini hilang di tengah kebisikan Ishak yang merana.
Biarlah pengabaian itu ibu balas dengan doa kebahagiaan dan keberhasilanmu sebagaimana saat kelahiranmu. Namun dulu setelah tangisan kelahiran, engkau tetap berada dalam dekapan dan belayan ibu. Tangismu yang membangunkan ibu dari istirahat malam menjadi waktu yang menyenangkan. Ayah dan ibumu terjaga sembari tersenyum melihat tidurmu kembali nyenyak tanpa beban. Ketika usia bayimu berjalan, ibu dengan keikhlasan menjadi pelayan setiamu. Untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhanmu, ibu rela menjadi pembantu guna memperoleh sesuap nasi untukmu, nak. Bahkan panasnya setrika dari arang terumpung ibu abaikan asal ibu dapat memenuhi kebutuhannya. Waktu terus berjalan, detik demi detik, hari berganti hari, bulan demi bulan hingga tahun kepergianmu, meninggalkan ibu dengan alasan pendidikan di masa depan. Tahukah kau, nak, bahwa kepergianmu saat itu adalah duka dan kesedihan dalam jiwa yang tua ini. Tapi apa dayaku, tangan kemiskinanku tak mampu menahanmu, kerut duka dan air mataku tak menghentikan langkahmu. Saat itu ibu belum merasa kehilangan karena janjimu. Kini ibu sendiri dalam kelamnya penantian. Sekali lagi, nak, ibu masih berharap. Dengan mencoba untuk memahami dirimu, ibu mengalah. Dalam doa dan harapan semoga setelah hari itu engkau dapat mengingat ibu. Ibu terus menantimu dalam kesendirian sepanjang hari, minggu berganti bulan, ibu pun masih menanti. Derita kemiskinan tahun berganti tahun, ibu pun masih menanti dalam kesepian. Namun beritamu tak jua datang, engkau seolah-olah hilang di bawah gelombang zaman. Namun sungguh qadarullah berlaku dalam hidup kita. Di tengah sepinya sendiri, dalam gelap malam kedukaan, ibu mendapat berita bahwa engkau segera menikah. Ibu kembali menanti surat dan berita darimu, tapi itu pun hanyalah sebuah angan. Akhirnya dengan langkah gemetar bersama orang yang memiliki hati, ibu berusaha datang ke pesta pernikahanmu. Namun jangan salah paham, nak, ibu datang bukan untuk makan makanan pestamu. Tidak sama sekali. Karena bagaimanapun wanita miskin yang tua ini masih mengerti bahwa makanan itu tak kau relakan untukku karena engkau tidak mengundangku. Bukan apa-apa, nak, ibu takut kisah seorang ibu malang menimpa diri ibu, hingga kemalangan dan kedukaan ini semakin menumpuk. Cobalah engkau simak kisah tersebut sebagaimana kisah itu diceritakan sendiri oleh sang anak yang menyesali dirinya. Ia bercerita. Kemudian ibu ini bercerita tentang kisah anaknya. Jadi ini kisah anaknya. Ibuku hanya memiliki satu mata. Aku membencinya. Dia sungguh membuatku menjadi sangat memalukan. Dia bekerja memasak untuk para murid dan guru di sekolah untuk menopang keluarga. Ini terjadi pada suatu ketika aku duduk di sekolah dasar dan ibuku datang. Aku sungguh dipermalukan. Bagaimana bisa ia tega melakukan ini padaku? Aku membuang muka dan berlari meninggalkannya saat bertemu dengannya. Keesokan harinya di sekolah, ibumu bermata satu. Ejek seorang teman. Aku pun berharap ibuku segera lenyap dari muka bumi ini. Jadi kemudian aku katakan pada ibuku, "Ma, kenapa engkau hanya memiliki satu mata? Kalau engkau hanya ingin aku menjadi bahan ejekan orang-orang, kenapa engkau tidak segera mati saja?" Ibuku diam tak bereaksi. Aku merasa tidak enak. Namun di saat yang sama aku rasa aku harus mengatakan apa yang ingin aku katakan selama ini. Mungkin ini karena ibuku tidak pernah menghukumku, akan tetapi aku tidak berpikir kalau aku telah melukai perasaannya. Malam itu aku terjaga dan bangun menuju ke dapur untuk mengambil segelas air minum. Ibuku sedang menangis terisak-isak. Mungkin karena kekhawatiran akan membangunkanku, sesaat kutatap ia kemudian pergi meninggalkannya. Kemudian aku berharap ibuku cepat meninggal dan aku tidak sama sekali menyesal dengan perkataanku. Kemudian aku tekun belajar, aku tinggalkan ibuku dan melanjutkan studiku ke Singapura. Kemudian aku menikah, membeli rumah dengan jerih payahku, kemudian aku pun mendapatkan anak-anak juga. Sekarang aku tinggal dengan bahagia sebagai seorang sukses. Aku menyukai tempat tinggalku karena tempat ini dapat membantuku melupakan ibuku. Kebahagiaan ini bertambah besar dan besar ketika suatu saat ada yang datang ke rumahku. Aku bertanya, siapa ini? Wanita itu menjawab, "Ini adalah ibumu," masih dengan mata satunya.
Aku merasa seolah-olah langit runtuh, bahkan anak-anakku lari ketakutan melihat ibuku yang bermata satu. Aku bertanya padanya, siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Kukatakan seolah itu benar. Aku memakinya, berani sekali kamu datang ke rumahku dan menakuti anak-anakku. Keluar dari sini sekarang juga. Ibuku hanya menjawab, maafkan aku, mungkin aku salah alamat kali. Kemudian ia berlalu dan hilang dari pandanganku. Syukurlah ia tidak mengenaliku. Suatu hari sebuah undangan menghadiri reuni dikirim ke alamatku di rumah Singapura. Jadi aku berbohong pada istriku bahwa aku akan melakukan perjalanan dinas. Setelah menghadiri reuni sekolah, aku mengunjungi sebuah gubuk tua. Dulu merupakan rumahku, hanya sekedar ingin tahu saja. Di sana aku mendapati ibuku terjatuh di tanah dingin, tapi aku tak melihatnya. Ia mengeluarkan air mata, ia memegang selembar surat di tangannya, sebuah surat untukku. Anakku, aku rasa hidupku cukup sudah sampai di sini. Aku tidak akan pergi ke Singapura lagi. Tapi apakah ini terlalu berlebihan bila aku mengharapkan engkau yang datang mengunjungiku sekali-kali? Aku sungguh merindukanmu. Dan aku sangat gembira ketika mendengar engkau datang reuni sekolah. Tapi aku memutuskan untuk tidak pergi ke sekolah demi engkau. Dan aku sangat menyesal karena aku hanya memiliki mata satu dan aku telah sangat memalukan diriku. Kau tahu ketika engkau kecil, engkau mengalami sebuah kecelakaan dan kehilangan salah satu matamu. Sebagai seorang ibu, aku tidak bisa tinggal diam melihat engkau akan tumbuh besar dengan hanya memiliki satu mata. Jadi kuberikan salah satu milikku untukmu. Aku sangat bangga akan dirimu yang telah dapat melihat sebuah dunia yang baru untukku. Di tempatku dengan mata tersebut, aku tidak pernah merasa marah dengan apa yang engkau pernah lakukan kepadaku. Beberapa kali engkau memarahiku, bahkan membenciku. Jadi itu risalah duka seorang ibu yang memang benar-benar nyata terjadi. Bayangkan banyak sekali hal yang tidak dapat diucapkan oleh ibu ini. Diucapkan tertuang di sini karena begitu durhaka anaknya. Salah satu kedurhakaan seorang anak kepada ibunya adalah tidak memperhatikannya dan tidak menghormatinya. Jangan sampai salah sasaran. Suami memang nomor satu, tapi ibu dan bapak kita adalah yang utama. Ngerti Bu ya? Jadi ibu-ibu itu berbakti kepada suami, semuanya keputusan suami selama yang hak, tidak bertentangan dengan syariat, tapi tetap ibu kita adalah orang tua kita. Ayah kita adalah orang tua kita. Mungkin akan ada pertanyaan, kalau misal ibu nyuruh saya pulang, tapi suami saya tidak mengizinkan, itu kita bingung, berbakti kepada suami atau kepada orang tua. Cari ridho orang tua, berdiskusi dengan suami. Kalau misal masih bisa, maka pergilah. Kalau misal suami memutuskan, maka berilah pengertian kepada ibu. Jangan sampai seolah ibu-ibu mengabaikan ibu, seperti terlalu taat kepada suami. Baik, ibu-ibu sekalian, ya, tidak seperti biasanya kajian kita pada sore hari ini banyak melonya, ya. Biasanya kita penuh keceriaan, ya. Membahas apapun kita bahas dengan semangat. Memang kalau misal bahas orang tua itu nggak habis air mata, ya. Semua pasti paham. Banyak yang belum sadar di awal, kemudian setelah dengar tentang fadilah berbakti kepada orang tua, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sadarkan, ya. Semoga ini menjadi keberkahan bagi ibu-ibu sekalian. Ini materi yang harus diselipkan anak rasa, ya. Jadi pegangan untuk ibu-ibu, jangan sampai ibu-ibu begitu kepada orang tua. Apapun yang kita katakan sekarang itu mungkin bisa terjadi kepada anak-anak kita. Jadi kita bekali anak-anak kita dengan ketauhidan dan akidah yang benar. Jangan sampai dia durhaka kepada kita, kemudian kita tidak memperingatinya. Itu juga bahaya bagi mereka. Jadi buat mereka paham tentang agama, agar mereka berbakti kepada kita, kemudian kita selamat dari itu. Yang masih punya ibu ya jangan sampai menyesal di akhir. Hormati, perhatikan. Ada yang bilang gini, kenapa nggak pernah nelpon ibu di luar negeri itu, di negara-negara yang bebas itu ya ibu sekalian. Intensitas menghubungi ibunya itu paling tidak sebulan sekali. Allah, kurang ajaran apa ini? Kedekatan macam apa ibu dan anak nelpon sebulan sekali? Kalau lagi itu udah tergolong rajin katanya nelpon ibu sebulan sekali. Bisa nggak ibu-ibu bayangkan itu? Jujur ya ibu-ibu. Dulu ketika anak kuliah di Jakarta, itu sehari aja nggak nelpon ibu, kayaknya ada yang kurang itu. Ibarat kata sayur tanpa garam, sate nggak ada bumbu kacangnya itu.
Kalau nggak nelpon ibu. Bayangkan, ibu-ibu. Anak kalau nangis, ngomongnya apa? Tante, mungkin gini. Pasti nelpon. Ngomongnya apa? Mama, ibu, ayah mungkin, tapi jarang sekali. Itu bukan hanya ketika kita kecil aja, tapi ketika sudah dewasa juga. Coba ibu-ibu sekalian, ketika sudah dewasa, tapi masih memiliki ibu, sempit sekali rasanya hidup, orang yang pertama kita pikirin siapa? Ibu kita. Gimana caranya biar bisa curhat sama ibu? Terkadang ketika kita menangis terseduh-seduh saat sudah dewasa, kita masih manggil ibu, coba bayangkan. Bahkan saat ibu kita sudah tidak ada. Kita lagi pusing, nangis gitu. Kita tidak sengaja ngomong, ibu, seandainya engkau di sini. Pasti kalau ada masalah, ruwet sekali hidup, bertengkar sama suami, anak kurang ajar, yang kita ngomong apa? Ibu. Pikiran kita gimana caranya biar ketemu sama ibu. Ibu kan semua, alhamdulillah ngerti ya. Semoga anak-anak ibu semua jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, berbakti kepada orang tua, sekalian hafiz Quran, membawa ibu-ibu kepada surga, menuntun keluarga kepada kebaikan, bertakwa insya Allah. Kalau misal punya anak berbakti kepada kita, semoga ibu-ibu sekalian diberi kemudahan untuk berbakti kepada orang tua selama masih ada. Baik. Mungkin ini saja ya, ibu-ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu, menambah keberkahan. Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, ibu-ibu silakan. Ana mohon maaf, minta waktunya 10 menit ya. Mungkin kita nggak sampai jam 6 karena waktu jalan ke Guroba itu sekarang kan maghribnya udah singkat waktunya. Sebelum-sebelumnya kan setengah 7 baru azan, masih bisa. Jadi ke Guroba itu 25 menit, jadi Anda minta waktu 10 menit. Jadi kita sudah selesai jam 17.50. Masih ada waktu sekitar 15 menit untuk bertanya. Silakan, ibu-ibu. Biasanya kalau satu nanya, semuanya terpantik untuk nanya ini masalah orang tua. Baik, silakan boleh. Kalau malu boleh ditulis ya. Kalau misal malu mengungkapkan isi hati, silakan boleh ditulis. Tafadhol. Silakan, Bu. Ya. Atau pindah ke Bapak. Jadi surga di telapak kaki Bapak. Bapaknya mu'ala. Ibunya masih murtad, masih kafir, masih di luar Islam, non muslim, sama aja semuanya. Baik, apakah masih? Jawabannya masih, Bu. Jadi maksudnya masih itu gini. Kenapa kok dibilang gini, Bu? Kita harus runut dari awal ya. Ketika ibu kita itu berada dalam kesyirikan, berada dalam kemungkaran, kekufuran, maka kita punya kewajiban untuk terus taat, menasihati dan mengajak kepada kebaikan. Itu madal hayah, yasiru madal hayah, berjalan seumur hidup kita. Kita nggak boleh nyerah. Ya udahlah, terserah, dia udah kafir, biarin aja dia masuk neraka. Nggak boleh. Ya. Jadi yang dihitung, kan Anda udah jelaskan sedikit, Bu ya. Saya udah jelaskan sedikit. Maksud dari surga itu ada di telapak kaki ibu adalah ketika kita berbakti sama ibu kita. Jadi bakti kita kepada ibu kita itu tidak terpisah oleh agama. Misal agama dia di luar Islam, kafir lah. Apakah kita hilang kewajiban menafkahi? Enggak. Apakah kebaikan kita harus tetap berjalan? Iya. Walaupun dia kafir. Bersamaan dengan itu harus kita nasihati dan ajak kepada kebenaran. Harus kita ajak kepada Islam, itu secara spesifik ya. Kemudian ketika terjadi penolakan jangan menyerah. Kita harus tahu thariqah dakwah. Kita harus lihat kapan kita nasihati, bagaimana kita nasihati. Jangan kita marah-marahin. Ingat, saat kita menasihati orang tua, kita murid yang mengoreksi gurunya, bukan guru yang memarahi muridnya. Ini sering Anda sampaikan ya. Beberapa anak saking punya izzah untuk menasihati orang tuanya, orang tua dikira muridnya, Bu, masuk neraka. Jangan kayak gitu, ayo masuk Islam. Kalau enggak, saya nggak mau lagi ngirim bulanan. Udah ngirim cuma 200.000, sok-sokan lagi. Ya, itu
harus kita bisa ukur ya. Jadi pahala itu masih mengalir Bu, selama ibu masih berbakti. Ada pertanyaan yang lumayan ya Bu ya. Seorang istri itu punya suami. Suaminya itu sakit hati kepada ibunya, sehingga dia tidak mau berbakti. Ketika ditanya oleh istrinya, kenapa sakit hati sama ibu? Karena ibu itu meremehkanku dan suka membanding-bandingkanku dengan saudaraku. Bukan anak aja yang bisa durhaka Bu. Ibu dan ayah juga bisa durhaka. Salah satu kedurhakaan orang tua adalah membanding-bandingkan anak, mau dengan anak orang lain atau dengan anak kita sendiri. Itu menyakiti hati, wallahi menyakiti hati. Jangan kita bandingkan anak kita. Di belakang sama suami silahkan mau banding karena ini harus dilebihin, ini harus dikurangin, ini harus ditreatment, ini harus tidak ditreatment. Tapi di depannya jangan, kamu nih kayak kakakmu dong. Kakakmu pinter, kamu kok bodoh, begini-gini aja. Jangan, itu sakit hati sekali. Sampai dia sakit hati karena dibanding-bandingkan itu, nggak mau berbakti sama ibunya. Kemudian yang lain, kenapa kok bisa sampai nggak mau berbakti? Dia ngomong, ibu mana yang harus aku baktikan? Suaminya ngomong, ibuku main dukun-dukunan, dia syirik kepada agama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau berbakti kepada yang seperti itu? Jawabannya iya. Berbakti kepada orang tua itu unlimited, tidak terbatas dengan dosa. Kalau orang tua kita berdosa sama kita, itu tidak menghalangi kita untuk tetap bakti kepada dia. Jadi, ibu kita atau orang tua kita memang menyakiti hati kita, tapi itu bukan halangan untuk berbuat baik dan berbakti kepada ibu kita. Jangan karena kita dipandang remeh, dibanding-bandingkan, bakti kita terputus, na'udzubillah min dzalik. Malah kalau kita meninggalkan orang tua kita berada dalam kesesatan seperti itu, kita zalim. Dukun-dukun enggak usah dah. Udah dah. Enggak usah berbakti, pokoknya kita lepas tanggung jawab, na'udzubillah. Selama kita bisa menarik orang dan kita tidak tenggelam, maka selamatkan orang itu, terutama keluarga kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'anzir ashiratakal aqrabin. Setelah diri kita, kemudian keluarga kita. Itu Bu. Ayo, semoga dapat. Satu lagi Bu. Ada kisah berkisah. Satu lagi aja Bu ya. Baik. Ini kisah nauzubillah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya ya. Ini ana lihat sendiri. Orang yang ana kenal. Masalah perdukunan ini. Kalau orang sudah berada dalam kesyirikan, maka dia akan hancur hidupnya. Jadi ada salah seorang ibu, ini Ana udah sempat cerita juga di tempat lain. Ada seorang ibu punya anak cewek, nggak tahu nih ibu belum, udah ceritain belum. Nah anak cewek ini disukain sama satu laki-laki. Laki-laki ini untuk mendapatkan anak ceweknya, anak ibu-ibu ini, dia datang untuk merayu ibunya. Bu, saya nanti kalau misalkan sama anak ibu, nanti saya kasih ibu segini. Dia bawa mobil lah setiap hari, seolah-olah dia kaya nih, dalam tanda petik ya. Seolah-olah dia kaya, berarti tidak kaya beneran. Setelah itu ibunya terpancing. Akhirnya ibunya ngebantu cowok ini untuk nyari dukun melet anaknya sendiri. Kena anaknya, berhasil dipelet, mau sama laki ini. Setelah menikah, hancur berantakan keluarganya. Ternyata mobil yang selama ini dia bawa bukan punya dia, punya bosnya. Dia dipecat sama bosnya sehingga hidup miskin. Apa yang terjadi sama anak ibu ini? Dicerai karena kemiskinan, tidak mampu. Ibu ini punya anak 6, semua anaknya durhaka. Ya, termasuk anak yang sudah sadar dari pelet ini. Kan pelet kadang ada jangka waktunya. Mungkin ketika diceraikan dia sadar, dibunuhlah anak nih. Nah, gitulah kira-kira ya. Kemudian setelah itu hidupnya berantakan. Saking dahsyat berantakan hidupnya Bu ya. Satu anaknya itu mau menampung dia. Semuanya kan nggak mau nih, saya rumah kecil, nggak bisa nampung ibu, saya begini. Ada satu anak yang mau menampung. Anaknya mau menampung dengan syarat ibunya yang harus beli beras. Kalau ibunya nggak beli beras, ibunya nggak boleh makan. Lebih sakit apa itu daripada nyari pelet, ternyata mobil menantunya bukan punya menantunya. Coba tuh, ibu astagfirullahaladzim. Terdengar di telinga anak ketika mereka bertengkar. Beras siapa yang beli kalau seperti ini? Ngomong gitu ke ibunya. Akhirnya ibunya punya penyakit yang luar biasa. Tak bisa mengecap, matanya tak bisa melihat. Terus punya penyakit apa ya namanya, diabetes yang mellitus apa ya, yang pokoknya kalau luka sedikit jadi borok gitu. Itu sampai akhir hayatnya menderita seperti itu. Ketika meninggal baru anak-anaknya kumpul. Itu kalau misal kita berada dalam kesyirikan. Nah, kita kalau misal bisa begitu kepada orang tua kita, maka bentuk bakti kita adalah membimbing dia ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang salah dan gelap. Fine. Silakan Bu. One question.
Hmm. Mungkin salah satu ada yang setiap hari telepon, mungkin salah satu setiap bulan ada yang kirimkan. Cara baktinya itu mungkin tidak harus sama dengan kita memaksakan sebagai ibu, jadi kita harus Iya. setidak-tidaknya saya nanti sebagai ibu bakti pun sama, saya harus bagaimana dari anak-anak yang itu aku nanti apa ya, Betul. surga itu Betul. yang mendapatkan itu kan bagaimana cara mendapatkan dari setiap anak. Ya. Sedangkan yang saya kan ya apa ya, supaya menjadi seorang ibu yang tidak begitu dengan yang namanya tetap harus kita lakukan, supaya tidak begitu menjadi terus bijak sampai akhir ya, Iya. dengan mendekat, dengan menyikapi setiap anak-anaknya. Ibu mampu mengasuh satu anak, tapi anak betul mengasuh satu anak. Iya, betul. Jadi supaya apa ya, kita membesar membentengi diri kita, ya kita mempersiapkan kita sebagai ibu gitu aja, supaya dapat terus bijaksana menyikapi anak-anak yang nantinya itu kita kan tahu nggak lah, kalau anak saya masih kecil nanti kita tahu kebaktiannya itu Semoga soleha. ya, insya Allah. Eh. Itu Gimana? nanti kita sebagai ibu kita bagaimana? Oh gitu ya, Bi. Bagus sekali. Jadi ibu-ibu, kita sebagai orang tua itu harus punya prinsip tidak boleh ngerepotin anak. Jadi anak-anak harus punya prinsip selalu memuliakan orang tua. Nah, kalau kedua hal ini bertemu, insya Allah aman. Insya Allah aman. Jadi gini, memang anak-anak tuh punya andil yang berbeda-beda dalam berbakti. Tapi bakti itu lain atau garisnya mutlak. Bakti itu harus memperhatikan dan menghormati. Nggak bisa kita bilang, Ana udah ngasih harta, inti yang nelpon. Nggak bisa. Ana udah nelpon, inti dong yang biayain. Nggak bisa. Ana udah benerin plafon nih, sekarang inti dong lantai. Nah misal gitu. Ya boleh aja, cuma jangan kayak gitu. Ya, ngerti ya Bu ya? Jangan inti begini, Ana begini. Inti kenapa nggak pernah datang nelpon ke ibu? Ya, Ana udah ngasih uang, masa kita nggak bisa bagi tugas sih? Ya Allah kali, bukan itu ya. Ada tetangga di Beleleng ya, di tempat ibu itu pernah cerita, salah seorang ibu itu punya anak 5, tapi ibu paling nyaman sama anak terakhirnya. Ini sering sekali terjadi, pasti paling nyaman sama anak terakhir ya. Tapi walaupun nggak semua ya, paling nyaman sama anak terakhirnya, karena anak terakhir ini sayang sekali sama ibunya. Diajak ibunya, pas sudah lama merawat ibunya, keempat anak yang lain itu jarang nengok, jarang nelpon. Ada nelpon tapi jarang sekali. Sampai ketika ada salah satu kejadian yang membuat dia itu sakit sekali hatinya dan mau menasihati kakak tertuanya. Kakak tertua tuh punya wibawa tinggi dan memang benar-benar didengar suaranya. Tapi gitu ya, jarang nelpon, jarang jenguk. Coba bayangkan nih, sudah bertahun-tahun dia anak terakhir ini merawat ibunya. Ketika bertemu di masjid sholat berjamaah, dia nanya ke anak terakhir yang rawat ibunya ini, gimana kabar ibu? Dia nanya kayak gitu. Wih, amarahnya memuncak sekali nih anak terakhir nih. Kita tuh sama-sama anaknya. Dia ngomong kayak gitu. Ngapain nanya kabar ibu di masjid? Datang ke sana, lihat ibu sendiri. Dia ngomong kayak gitu. Kamu itu nanya ke saya kayak gitu, kayak menghina saya. Saya itu pengen kita semua berbakti. Baktinya ibu tahu. Manggil saya itu nama kamu. Saking rindunya sama kamu. Pernah nelpon kamu bilang rindu? Enggak. Karena ibu takut ganggu kamu. Oh, luar biasa pokoknya dia ngomong itu di masjid. Dia cerita ya. Nah itu bentuk kepedulian anak terakhir agar anak-anak yang lain itu punya batas atau lain berbakti yang sama dengan dia. Jangan satu, saya udah ngasih ini, kamu yang begini. Nggak boleh juga itu, nggak boleh. Kalau bisa, semua nelpon, semua perhatian, semua ngasih uang, sampai ibu itu uangnya berlebih. Bisa sampai kurban, bisa sampai benerin rumah. Ada tuh. Ada salah seorang yang kami kenal, punya anak banyak, anaknya semuanya menyuplai. Sampai dia bilang ke anaknya, kurangi dah, jangan banyak-banyak. Ya Allah, sampai kayak gitu. Itu luar biasa dahsyatnya. Sampai bilang, ibu bingung uang banyak kayak gini. Punya anak banyak, semuanya ngasih banyak nih. Jarang ada ibu yang seperti ini ya. Biasanya kurang aja. Tapi karena saking banyaknya, anaknya setiap hari, ibu butuh apa sih? Setiap hari nanya. Anak yang satu nanya sore, anak yang satu nanya siang. Sampai seminggu udah nanya, nggak sampai seminggu udah dikirimin jajan. Wah itu.
Semua anaknya sukses dan tidak kekurangan. Karena apa? Baktinya kepada orang tua. Mereka menganggap dengan bakti mereka seperti itu, itulah yang membuat mereka sukses. Nah, kalau bisa kayak gitu, Bu. Jadi gitu jalannya ya, Bu ya. Jadi kami sampaikan secara umum aja. Baik. Itu Bu ya. Baik, mungkin karena waktunya sudah habis, mungkin saya pamit. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat, menambah ketakwaan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.